Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum Mitra JC, apa kabar? Semoga sehat selalu di hari Rabu yang penuh dengan keberkahan di akhir bulan September 2020. Kita hadir menemani ruang dengar Anda Mitra JC dalam program MPC Aba Muslim Planner Class Abdurrahman bin Auf virtual bersama narasumber kita yang tentunya sudah hadir di layar kaca Mitra JIC. Dan tentunya hari ini kita akan membahas satu tema ini berkaitan dengan pradesain kemasan atau 3 hal yang perlu diketahui pelaku UMKM sebelum mendesain kemasan. Nanti kita akan bincang-bincang bersama narasumber kita hari ini, dan tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang sudah membantu, yang alhamdulillah hari ini kita bisa berjalan dengan lancar untuk kegiatan kita hari ini, karena acara ini atas kerjasama dengan Divisi Pengembangan Bisnis Jakarta Islamic Center dengan komunitas tangan di atas Jakarta Utara. Tentunya kalau kita bicara komunitas tangan di atas, ini komunitas terbesar di Indonesia yang menghadirkan beberapa pengusaha-pengusaha yang alhamdulillah sudah melalang buana, yang tentunya sudah banyak program di Indonesia yang sudah memberikan dan menumbuhkan para entrepreneur muda yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini harapan kita juga dengan hadirnya program MPC Aba kerjasama dengan TDA ini juga bisa ditularkan semangatnya, ilmunya berkaitan dengan seperti apa entrepreneur itu. Beberapa minggu yang lalu kita juga sudah membahas beberapa tema yang berkaitan dengan bagaimana inovasi dalam berbisnis, kemudian juga berbagi pengalaman dengan pengusaha-pengusaha yang ada ataupun di wilayah Jakarta Utara. Langsung saja tanpa panjang kalam, Bang Dipo sudah ditemani oleh Bang Wawan Hidayat Saputra yang tentunya langsung dari rumahnya. Mohon maaf Mitra Jisik, biasanya kita live di studio, tapi karena memang hari ini Jakarta Islamic Center juga ditetapkan sebagai tempat isolasi OTG gitu ya untuk kasus COVID-19. Jadi kita hanya bisa lewat Zoom, mudah-mudahan tanpa mengurangi kehikmatan dan silaturahim kita walaupun lewat hanya udara gitu ya, lewat udara. Baik, langsung saja kita akan menyapa Kang Wawan Hidayat Saputra. Assalamualaikum Kang Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ipo. Iya, apa kabar Kang Wawan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah senang. Sehat. Alhamdulillah sehat, senang banget bisa berjumpa dengan Kang Wawan Hidayat Putra. Sebelumnya kita juga sempat bertemu ya Kang Wawan ya di kedai Kang Haji, yang tentunya Kang Wawan ini memang Mitra JC kalau dibilang desain itu luar biasa. Bang Dipo juga salah satu penikmat desain beliau. Ada beberapa teman-teman TDA juga yang didesain beliau. Salah satunya adalah Mbak Adriani ya, yang aku Genius. Itu juga yang desain logonya adalah Kang Wawan. Gimana kabar keluarga? Sehat juga? Alhamdulillah sehat, Kang. Alhamdulillah Ya, baik. dalam keadaan pandemi ini. Baik, Kang Wawan boleh nanti agak dibesarkan volumenya karena memang kita nggak terlalu mendengar. Mungkin lebih dekat juga jaraknya, nggak apa-apa. Baik, Kang Wawan Hidayat Saputra, hari ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan bagaimana UMKM ya harus mengetahui nih 3 hal dalam mendesain kemasan atau pradesain kemasan. Nanti ada beberapa screen ya, kita akan tampilkan di layar kaca Mitra JC. Tapi sebelumnya, Kang Wawan untuk menyapa Mitra JC terlebih dahulu. Kami persilahkan, Kang Wawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman JIC semua. Alhamdulillah sebelumnya saya berterima kasih kepada Radio JIC ya, khususnya Bapak Dipo dan kru yang sudah mengundang saya sebagai narasumber pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saya berterima kasih kepada kawan-kawan di TDA Jakarta Utara, khususnya Bapak Ferdinand dan rekan-rekan pengurus TDA Jakarta Utara. Mungkin nanti sesinya mungkin nanti bisa disampaikan kepada Pak Dipo untuk memulainya ya Pak Dipo ya. Langsung atau gimana Mas Dipo? Boleh langsung aja. Kita akan langsung memberikan materi berkaitan dengan
pradesain kemasan, dan tentunya Kang Wawan di TDA Utara juga sudah cukup lama ya Kang Wawan ya? Sudah, sudah Ya. lama. Baik Kang Wawan, Mitra JC mungkin sudah tidak asing lagi karena beliau ini tinggalnya di wilayah Jakarta Utara, tepatnya di Sungai Bambu ya. Jadi Mitra JC sebenarnya kalau pengen silaturahim lebih jauh lagi bisa langsung bertemu dengan Kang Wawan, itu bisa di Basecamp TDA ataupun nanti bisa janjian ataupun ngobrol bareng. Baik, langsung saja kita akan menampilkan ada beberapa screen yang nampaknya akan hadir di ruang dengar Mitra JC. Sebelumnya Kang Wawan sudah bisa melihat gitu screen yang sudah kami tampilkan? Sudah bisa ketemu. Oke, silakan Kang Wawan untuk memberikan presentasinya. Nanti kita akan ada sesi ngobrol, tanya jawab gitu ya, bersama Mitra JC juga yang saat ini mendengarkan Radio JC di 107.7 FM. Kami persilakan Kang Wawan. Baik. Selamat pagi kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Wawan Hidup Saputra, sebagaimana yang tadi diperkenalkan oleh Mas Dipo. Jadi usaha saya ini bergerak di bidang kreatif ya, yaitu kita ngambil segmennya spesialis di bidang desain dan produksi kemasan. Yeah. Untuk materi hari ini saya coba mau bicara sedikit tentang 3 hal yang perlu atau wajib diketahui oleh seorang pelaku UKM sebelum merancang kemasan, baik itu mereka membuat sendiri atau datang kepada seorang desainer. Nah, ini seringkali luput dari seorang pelaku UKM biasanya. Seringkali saya ketemu hal-hal kayak gini di lapangan gitu loh. Ketika mereka mau bikin, ternyata mereka tidak mengetahui 3 hal ini. Padahal ini sangat krusial sekali, sangat penting sekali. Nah, jadi sebagaimana kita ketahuin, kemasan atau packaging pada awalnya itu punya fungsi sebagai untuk melindungi dan memudahkan kita untuk membawa produk. Awalnya seperti itu. Sehingga bisa meningkatkan efisiensi juga pengiriman pada produk tersebut. Jadi seperti kalau kita lihat ada aqua, mungkin kalau kita bawa satu-satu agak repot ya. Kalau kita punya botol kemasan, botol mineral, nah itu biasanya dibikinlah kardus atau tempat kemasan, salah satu selain botol ada kemasan luarnya untuk memudahkan untuk cara membawanya. Jadi fungsi utama dari kemasan itu melindungi dan juga efisiensi pengiriman. Nah, ketika zaman sekarang bertambahnya waktu tentu, apalagi sekarang di era 4.0 ya, teknologi jaringan banyak, teknologi jaringan internet makin luas, istilahnya gitu kan, sehingga daerah-daerah pelosok pun sudah makin terjangkau lah, istilahnya gitu. Ya, silakan Kang Wawan. Persaingan pun semakin besar. Nah, dengan banyaknya produk-produk di pasar, semakin besarnya persaingan, tentu kemasan yang dulu cuma sebagai fungsi sebagai alat pelindung, mudah dibawa, dan mudah dibawa, sudah bertransformasi, yaitu jadi sebagai identitas dari produk itu sendiri. Jadi produk sendiri harus ada identitas. Kenapa? Masing-masing jadi harus bisa ketahuan, gitu, untuk bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Juga ketika kita datang ke supermarket, istilahnya gitu, ke minimarket, kita lihat kan di rak itu begitu banyaknya produk yang sejenis. Tentu mereka berusaha untuk memikat mata daripada customer. Makanya diperlukan packaging lah ya, atau kemasan yang mempunyai fungsi sebagai silent salesman, atau mereka menjual diri mereka sendiri dari packaging tersebut. Bisa next, Mas. Nah, ini kita lihat ada 2 jenis barang, sama-sama keripik pisang. Sama, keripik pisang. Yang satu tanpa ada kemasan, tanpa ada label. Satu itu label. Satu lagi ada labelnya. Satu ada label. Ini masih yang bentuk sederhana daripada label yang ada atau kemasan. Satu kemasan plastiknya yang kelihatan kusut, satu lagi terlihat lebih bagus. Tentu pasarnya berbeda
segmennya berbeda dan harga jualnya walaupun sama-sama keripik pisang akan punya harga yang berbeda. Oke. Ya, Mas. Next, Mas. Ya. Nah, ini mungkin kawan-kawan semua udah tahu ya, ada Zanana ini ya, cukup ramai juga kemarin. Nah, ini kan ketika sama, barang yang sama, di branding, dikasihkan kemasan, juga dia kelihatan lebih cantik, dibanding yang tadi sebelumnya, tentu harga jualnya pun akan makin meningkat dibanding sebelumnya. Yang awalnya mungkin ketika keripik pisang dijualnya mungkin 5 ribuan, yang kedua dijualnya 10 ribu, yang ini mungkin bisa dijual sampai 15 sampai 20 ribu rupiah atau lebih. Nah, yang sebelah kanan ini ada keripik pisang kepok. Nah, ini juga bentuk kemasan yang berbeda. Mereka punya target pasar yang berbeda juga. Beda fungsi. Baik, Mas. Next. Ini siapa, Mas? Nah, ini maksudnya gambaran ini ibarat kita datang ke supermarket. Gitu. Nah, itu kan masing-masing produk itu atau kemasan itu kan dia memanggil diri kita atau kita harus mengenali, oh ini mana nih barang yang mau kita jual, mana barang yang mau kita beli, istilahnya gitu. Makanya itulah pentingnya kemasan ketika kita mulai mau mendesain istilah gitu atau merancang, sangat penting sekali, sangat krusial sekali. Kira-kira seperti apa bentuknya. Tetapi karena kita sekarang tidak berbicara tentang desainnya, tetapi kita bicara pada materi yang lain, yaitu apa sih yang harus diketahui terlebih dahulu. Baik, Pak. Next. Nah, Pak. Ini dia. Nah, ini kita bisa lihat ya, masing-masing ini produknya sejenis semua nih. Mulai dari cemilan semua, sama cemilan. Nah, itu ada yang di bawah, ada yang di atas, warnanya macam-macam, ada yang merah, kuning. Nah, itu semua kan punya identitas semua. Kita juga harus, yang mana mau yang kita beli nih? Kalau orang yang tentu atau orang yang belum pernah beli sebelumnya akan memeriksa sesuatu. Tetapi kalau yang sudah membeli atau sudah tahu, oh dia saya suka yang produk ini, produk A, dia akan langsung datang dan langsung mengambilnya. Kenapa? Karena produk tersebut sudah mempunyai identitas. Nah, inilah ada rancangan tersendiri lah ya. Nanti akan disampaikan di materi berikutnya. Next, Mas. Nah, ini yang mulai ke materi intinya. Jadi, 3 hal yang mau saya sebutkan itu, yang pertama, yang sangat penting itu target dari pasar yang mau kita tuju. Jadi, sebelum kita mau mulai desain, maka kita harus tahu dulu, siapa sih target pasar kita? Target pasar kita menengah ke bawah kah? Menengah ke atas kah? Jadi, dengan seperti ini, kita bisa tahu desain seperti apa yang cocok buat mereka. Kenapa? Karena dari desain tersebut akan mempengaruhi daripada harga produk. Ini sangat penting sekali untuk diperhatikan. Baik, Mas. Next. Ini seperti contoh tadi ya. Ini contoh tadi sama. Ini kan tadi target pasar saya bicarakan. Yang sebelah kiri atas itu kita bisa lihatlah. Mereka buat menengah ke bawah. Harga jualnya bisa murah. Itu yang ditujukan seperti itu. Nah, yang menengah, yang di bawah sama-sama fungsi sebelah kiri itu sama-sama mempunyai fungsi untuk untuk langsung dimakan, ready to eat ya, ready to eat. Jadi yang sebelah atas itu untuk menengah ke bawah, yang bawah jelas dia untuk orang-orang segmen yang berbeda dengan yang di atas. Nah, sebelah kanan ini sama-sama oleh-oleh, dia punya ditujukan buat oleh-oleh. Kalau kita bisa ada tulisannya terlihat, itu tulisannya memang ada tulisan terlihat untuk oleh-oleh, baik yang di atas dan yang di bawah. Cuman bedanya tentu dari segi kemasannya. Ini akan mempengaruhi dari harga jual dari barang tersebut. Harganya akan jauh berbeda tentang dari yang atas dengan yang di bawah. Makanya sebelum mulai, itu penting buat para pelaku UKM mengetahui target pasar mana yang mau kita tuju. Jangan terlalu kita, istilahnya ya, mau semuanya, dipaksakan untuk ngambil semua. Wah, saya mau semua target lah, ambil. Jangan, karena masing-masing orang punya cara pikir berbeda. Daripada kita mengambil semuanya, untuk zaman sekarang itu kita perlu namanya
positioning ya, misalnya gitu. Kita mau main target yang mana? Titik mana yang kita mau main? Sebagai makanan sehari-hari, buat cemilan, atau sebagai oleh-oleh. Itu sendiri pun berbeda. Treatmentnya beda jenisnya. Nah, kayak tadi saya bilang, ada yang buat ditaruh di rak. Kayak Zanana ini kan memang ditujukan dia buat ditaruh di rak, misalnya gitu kan. Nah, kalau misalnya yang keripik pisang kepok dan yang lain ini kan buat ditaruh, misalnya kayak keripik pisang kepok, ada tempatnya tersendiri yang dia untuk menjualnya, biasanya toko oleh-oleh. Next, Mas. Nah, yang kedua itu cara jual produk. Maksudnya apa sih cara jual produk dari bagian yang kedua ini? Mungkin bisa next, Mas. Nah, ini ada namanya, ini yang sangat sering orang tidak ketahui ya. Ada namanya before sales packaging sama after sales packaging. Apa sih dua hal ini? Nah, ini sesuatu yang berbeda dan jarang orang mengetahuinya. Jadi kalau before sales packaging, itu packaging yang memang orang itu mencari packagingnya. Dia sebagai identitas dari barang tersebut. Misalnya kita ketahui lah kayak tadi yang kita ngomong Zanana ya, itu namanya before sales packaging. Orang itu sebelum membeli mencari packagingnya sebagai identitas, sebagai pengenal. Indomie mungkin kita lihat di kemasan Indomie ya, atau mie instan yang ada di supermarket. Kita kan tidak mencari counternya, tetapi kita mencari packagingnya. Kita mencari mana nih raknya, di mana dia. Nah, itu biasanya before sales packaging ini untuk barang-barang yang ada di minimarket. Sedangkan after sales packaging itu biasanya kita ada tempat penjualannya after sales packaging. Misalnya kayak Amanda ya, Amanda yang brownies, atau misalnya kayak kemarin ada teman kita yang teh Tayo, istilah gitu. Kita datang ke tempatnya, itu namanya after sales packaging. Beda treatmentnya, beda masing-masing. Next, Mas. Nah, ini contoh ya. Nah, betul. Ini contoh namanya before sales packaging. Di before sales packaging ini seperti ini sama Thai milk ya, susu Thailand. Ini packaging dari namanya before sales packaging. Dari mulai botolnya itu dipersiapkan. Tentu ketika Mas Dipo ya, ketika masuk ke supermarket mau cari misalnya gini lah, Mas Dipo mau cari teh botol lah istilahnya gitu ya, atau mungkin botol Coca-Cola, minum Coca-Cola, pasti udah tahu mana yang mau diincar. Walaupun itu packaging itu ditutup tulisannya, akan bisa mengenal kan botolnya kan, Mas. Oke. Nah, itu yang berbeda di situ. Jadi before sales packaging dari mulai botolnya, dari mulai desain itu semua sudah dipersiapkan dengan sangat kompleks lah, istilahnya gitu. Makanya ketika kita mau masuk ke area ini, misalnya kita mau bersaing di dunia di jualan di minimarket, itu akan berbeda dengan kita jualan di punya showroom sendiri, sangat berbeda sekali. Kenapa? Kalau yang biasa orang akan beli dulu baru packaging itu disiapkan. Misalnya kita datang ke toko kue, anggapnya kayak Holland Bakery lah gitu kan. Kita beli kuenya dulu kan. Kita beli kuenya dulu, nanti setelah kita datang, dia baru kasih kemasan. Nah, kemasan seperti ini informasi yang tercantum nggak perlu terlalu kompleks, beda sama di before sales packaging. Next, Mas. Ini after sales packaging. Ah, betul. Ini after sales packaging. Nah, kita bisa lihat mungkin kemasannya sederhana, arti kata cukup tulisan pun nggak masalah. Kalau di after sales packaging, kita bisa lihat banyak ya jenis-jenis jualan yang zaman sekarang ya. Dia ada tempat kayak misalnya yang ayam apa tuh Mas? Yang ayam goreng yang biasa itu kan memang dia after sales packaging ya. Kita beli barangnya dulu. Termasuk KFC juga after sales packaging. Kita bukan nyari di rak, tapi kita datang ke counternya untuk membeli, misalnya gitu. Dia tidak bersaing dengan yang lain. Nah, ini sebutnya after sales packaging. Jadi, tadi kan kita ngomong yang pertama target. Yang kedua, ini after sales packaging,
cara jualannya, kita mau kemana. Ini penting untuk memutuskan kita nanti mau bentuk desain seperti apa nanti. Karena ini berkaitan sama tentunya dari desainnya sendiri, kekompleksan desainnya. Jadi kalau misalnya kita bikin buat after sales packaging, ya nggak perlu terlalu rumit pun udah cukup, misalnya gitu. Desainnya yang penting kelihatan eye catchy, misalnya gitu ya, eye catching. Juga tampilan nama itu sangat mendukung banget, memudahkan orang untuk membaca. Nah, itu penting sekali. Baik, next. Budget. Nah, ini yang sangat penting banget, yang nomor terakhir, yang ketiga, yaitu budget. Nah, kenapa? Karena sering kali pelaku UKM mau buru-buru bikin packaging, apalagi banyak kan yang bikin makanan ya, nasi biasanya, kotak nasi atau apa gitu kan, yang makanan-makanan lunchbox gitu kan. Mereka pengen bikin jualannya pakai box yang sudah ada mereknya lah, selain gitu, yang dicetak gitu. Biaya untuk cetak tentu nggak murah, selain gitu kan. Itu cukup lumayan, arti kata, daripada dana tersebut kalau perputarannya kita rendah, daripada dana tersebut itu tersedot untuk packaging, lebih baik kan dibuat perputaran produknya. Next, Mas. Nah, jadi ini yang saya mau bicarakan, yang budget ini ada namanya baru mulai usaha. Nah, kenapa baru mulai usaha? Ketika kita baru mulai usaha, tentu kita perlu cari itu tentu pasar dulu yang perlu kita cari. Jadi ketika pasar itu sudah ada, baru kita mulai bikin packaging. Nah, ketika baru mulai usaha sebenarnya nggak terlalu penting banget kita nge-branding ya, arti kata ada tulisan yang terlalu kompleks, istilahnya gitu. Yang penting kita jualan dulu, kita coba bentuk dulu pasar yang ada. Nah, tadi kayak Zazanana yang kita bicarakan, ketika awal dia jualan, dia nggak langsung bikin packaging seperti itu, Mas. Nggak langsung dia bikin kayak gitu. Pertama dia jualan itu dengan kemasan kosong dulu. Memang kemasannya udah dibikin sama dia yang bagus ya, istilahnya gitu kan, tanpa label. Pertamanya dia jual. Ketika pasar udah mulai ada, sudah mulai ada terbentuk, baru dia mulai bikin merancang desain yang bisa mereka sebagai identitas mereka gitu. Yeah. Nah, ini makanya saya bilang ketika baru mulai usaha, coba cari cara sehemat mungkin lah, tetapi kita tetap punya identitas, selain gitu. Mungkin bisa dilihat kan ada stiker zaman sekarang ya, banyak orang-orang pelaku UKM yang untuk awal-awal itu mereka pakai stiker biasanya di kemasan mereka. Ini nggak masalah untuk awal-awal usaha, nggak masalah ini. Walaupun kelihatannya akan simpel banget sih begini-gini, ya nggak masalah untuk awal. Yang penting itu cari pasar dulu, nggak usah pusingin yang lain-lain dulu. Gitu. Nah, ketika pasar sudah mulai terbentuk, sudah ada pasar yang terbentuk, nah barulah kita perlahan kita rancanglah desain yang mau kita bikin, istilahnya gitu. Ketika sudah terbentuk, jadi nggak usah terlalu kompleks juga, nggak usah terlalu kompleks. Bikin dulu kira-kira mau satu bulan ini habis berapa banyak. Kita bisa persiapkan nih. Satu bulan misalnya produk kita habis sekitar 100. Nah, kita berarti bisa persiapkan, berarti kalau bikin kemasan ya sekitar 500 dah. Kenapa? Berarti kan 5 bulan habisnya, misalnya gitu kan. Nah, itu kita sudah bisa memperkirakan budget kalau pasar sudah mulai terbentuk. Nah, yang ketiga, sudah ada pelanggan. Artinya kita sudah ada pelanggan tetap dan traffic udah makin tinggi nih. Misalnya sebulan bisa habis, kalau packaging misalnya di atas 500 atau 300. Nah, itu mulai bisa dipersiapkan, oh bikin 1000 nggak masalah. Kenapa? Karena kalau cetak itu biasanya didesain untuk bikin kemasan cetak, biasanya itu dimulai dari 1000. Kenapa? Cost-nya dari percetakan sendiri juga minimumnya segitu. Jadi biaya itu lebih murah. Makanya disinilah saya bilang dari awal, kenapa pentingnya kita melihat namanya budget. Jangan kita baru memulai usaha,
kita udah mempersiapkan bikin packaging yang cukup kompleks, selain gitu. Itu dana, misalnya anggaplah bikin box atau apa sekitar 3 juta atau 2 juta biayanya gitu kan. Sedangkan perputaran produk tersebut bisa sampai baru sampai mungkin 50 buah per box. Ketika 50 buah per box itu arti kata uang yang ketahan itu ada di packaging dan cukup lama, bisa jadi kadang-kadang setahun baru habis. Ada juga yang mungkin habisnya baru 8 atau 9 bulan. Nah, ini kan sayang. Nah, makanya kalau untuk kita mempersiapkan ketika pembuatan packaging ini perlu diperhatikan hal-hal yang seperti tadi yang saya bicarakan. Baik, Mas. Next. Jadi untuk berikutnya mungkin sebelum mulai kita mau jualan tentunya ya gitu ya, atau kita mau desain, ingat yang pertama saya bicarakan tadi sebelumnya. Jadi untuk baru mulai usaha tentu kita lebih baik sederhanakan, kemasannya disederhanakan. Ketika pasar mulai terbentuk, baru kita review kira-kira nih barang habis berapa banyak ya, berapa banyak nih habis kemasan ini dalam 1 bulan. Nah, ketika sudah mulai kelihatan habisnya berapa banyak, baru di situ kita bisa merancang desain yang lebih bagus misalnya kita. Jadi nggak dikhawatirkan lagi ketika kita untuk mendesain. Nah, ini ketika 3 hal ini sudah bisa istilah kata sudah dipertimbangkan, baru datang ke desainer, istilah gitu, percetakan yang kira-kira Bapak atau Ibu, kawan-kawan semua mau datang, misalnya gitu. Bicarakan sama mereka, kemana tujuannya. Nah, ini bisa dibicarakan kepada orang-orang desainer, misalnya gitu. Atau kita sendiri udah bisa ngerancang, oh saya cuma butuh arti kata buat yang sederhana, karena saya baru mulai usaha nih, nggak masalah. Gitu. Tapi ada juga beberapa produk, beberapa barang. Ini yang saya bicarakan buat barang-barang, kebanyakan barang-barang untuk makanan ya, bentuk makanan ya. Kalau untuk produk-produk jenis yang lain, bukan makanan, itu akan berbeda lagi treatmentnya biasanya seperti handicraft, misalnya gitu kan. Nah, ini treatmentnya akan berbeda dengan yang makanan. Tapi karena kebanyakan pelaku UKM, sebagian besar ini bergeraknya di bidang makanan dan minuman kebanyakan, sebagian besarnya itu. Nah, ini sangat perlu diperhatikan perkara-perkara yang tadi saya bicarakan. Bagaimana kalau fashion, misalnya gitu. Nah, fashion ini tentu treatmentnya berbeda lagi kalau fashion, gitu kan. Untuk awal-awal karena jarang yang pakai, istilahnya jarang kalau untuk fashion itu yang langsung besar ya, kan gitu. Kalau fashion itu untuk awal-awal kita baru mulai, tentu nggak usah pusing-pusing kita branding. Sama pada prinsipnya sama. Kita lihat dulu kira-kira berapa banyak yang habis, berapa banyak penjualan terjadi, baru kita mulai bikin packaging, baru dipikirkan packagingnya. Jadi packaging itu bisa di belakang. Memang untuk zaman sekarang ada 3 hal kadang-kadang yang perlu diperhatikan. Ya. Jadi kalau makanan ya, ini nih saya ngomong masalah di industri makanan dan minuman biasanya. Kalau kita jualan, apalagi di dalam jualan online, itu kan pertama foto, yang kedua packaging, yang ketiga itu baru dirasanya biasanya kalau makanan dan minuman. Jadi 3 hal ini yang diperhatikan biasanya. Nah, packaging itu ada di posisi kedua sebagai pertimbangan customer untuk membeli barang kita. Oke. Nah, gitu. Itu Mas Dipo mungkin kurang lebih. Foto ya. Yang kedua packaging. Iya. Yang ketiga apa tuh, Pak? Baru rasanya. Rasa itu yang ketiga baru. Jadi orang itu zaman sekarang apalagi kayak di sekarang ada GoFood ya. GoFood itu kan pertama lihat kan yang kita pertama lihat kan tentu fotonya dulu. Iya, benar. Iya. Dulu dia itu kan baru kita beli istilahnya gitu. Nah, pas datang kelihatan, oh
kemasannya baru dilihat nih sama dia gitu. Bagus ya. Nah, harga segini cocok dah kan gitu kan. 20.000 cocok lah. Cobain rasanya. Rasanya memang bikin buat orang ngangenin. Orang mau datang lagi atau enggak itu dari rasa memang. Tapi anehnya untuk zaman sekarang itu yang terakhir yang jadi perhatian. Beda sama zaman dulu ya, gitu kan. Beda sama zaman dulu. Nah, gitu. Iya, baik. Pak Wawan, luar biasa materi hari ini. Ini sangat banget ya dibutuhkan oleh kita gitu selaku entrepreneur. Mau nggak mau packaging untuk saat ini menjadi satu nilai tawar yang amat tinggi gitu ya. Karena tadi benar apa yang dikatakan Pak Wawan, packaging ini nomor 2 setelah foto. Artinya ini tidak main-main untuk bisa mengelola packaging yang baik. Ini juga akan mempengaruhi juga nilai ataupun dalam menentukan harga. Termasuk tadi juga menarik tentang hal ini nih Pak Wawan. Bang Dipo menarik dengan kemasan. Nah ini Mitra JC mungkin ataupun para peserta Zoom terlambat ya. Tapi ini yang Bang Dipo kira menarik ya. Dari sini aja kita bisa membedakan gitu ya. Dari segi harga, padahal dari segi rasa sama aja sebenarnya ya. Sama-sama pisang, sama-sama gurih gitu ya. Hanya packaging yang membedakan harga gitu. Nah, baik Pak Wan, ada lagi nggak yang ingin disampaikan sebelum Bang Dipo memberikan kesempatan buat para peserta yang ingin bertanya? Betul Mas, jadi arti kata sangat penting banget di zaman sekarang. Harga barang yang dari harga 5.000, apalagi banyak yang pelaku-pelaku UKM sebutnya repackaging ya. Ada usaha baru namanya repackaging, gitu kan. Mereka beli barang grosiran, misalnya kayak keripik pisang lah ya, kita oleh-oleh keripik pisang ini dibeli, mereka grosiran banyak, terus dikemas ulang sama mereka, dikemas ulang, dibikin lagi dikemas ulang, kadang-kadang dibikin tambahan rasa gitu kan. Nah ini kan membuat potensi pasar baru, istilahnya gitu. Potensi pasar baru. Ada waktu itu yang pernah saya kenal juga, ada salah satu dari teman saya juga, itu dia beli oleh-oleh dari Malang, keripik Malang, gitu kan. Terus dia sampai datang bawa ke sini, cuman dikemas ulang sama dia, kemudian jual kembali dengan harga yang lumayan agak mahal ya tentunya ya, istilahnya gitu kan, dikemas ulang, dibikin lebih bagus sama dia desainnya gitu kan. Nah ini kan peluang pasar, kita nggak perlu repot-repot produksi, arti kata kita nggak perlu capek-capek bikin apa semuanya, udah tinggal beli barang, kita kemas, kita bikin baru kemasannya, udah selesai kita bisa jualan. Nah ini kalau saya bilang ada peluang-peluang dari pelaku usaha tidak terlalu memikirkan lebih banyak tentang produksi. Nah, apalagi zaman sekarang kan lebih penting potensi pasar traffic ya, lebih penting dibanding kita produksi. Karena rasa itu kita bilang bukan berarti nggak penting rasa. Tapi cukup ngangenin aja sudah cukup lah. Kadang-kadang ada beberapa barang itu memang nggak terlalu diperhatikan masalah rasanya. Ya baik. Baik Mas. Ini menjanjikan berarti ya orang-orang yang memang seperti kayak Mas Wawan gini ya, untuk menjadi desain ataupun menjadi packaging gitu. Berapa itu Bang Wawan selama menjadi entrepreneur yang memang fokus di bidang ini gitu? Boleh disampaikan kepada kami gitu Mitra JC biar termotivasi. Saya kira ini bukan hanya buat entrepreneur ya, ini peluang menjadi entrepreneur yang memang paham banget untuk bisa packaging produk itu juga amat penting. Nah, boleh nggak itu Pak Wawan bisa dibocorin nggak mengenai profesi saat ini Pak Wawan? Keuntungannya berapa dan kemudian juga apa gitu yang didapatkan? Kalau misalnya kita ngomong nih Mas, zaman sekarang apalagi kayak sekarang udah kita bisa jualan di marketplace ya, gitu. Kita bisa jualan di market. Banyak barang-barang yang bisa kita beli lagi, kita rebranding ulang, kita packaging ulang, itu bisa potensi buat kita jual kembali, misalnya gitu. Saya pernah juga
melakukan arti kata salah satu teman saya dia jualan salah satu herbal ya. Saya beli ya waktu itu sekitar anggapnya saya ngomongin angkanya aja lah ya. Itu saya beli 20.000 lah gitu kan. Saya beli 20.000, saya kemas ulang, dia cuma botol biasa aja. Herbal itu cuma botol biasa, polos, nggak ada macam-macam. Saya kemas ulang, saya bagusin kemasannya, saya kasih label, istilahnya gitu. Saya bikin kotaknya. Saya bisa jual sampai harga 80. Wow, luar 4 biasa. kali lipat saya. Ya, dan saya bikin, ya saya tinggal bikin tingkatannya, tingkatan buat grosir sekian. Buat itu kita bisa menang di posisi kenapa? Karena kita yang ngeluarin barangnya. Inilah disebutnya rebranding ya Pak, repackaging ya. Jadi kita bisa lihat potensi pasar di sekeliling kita, apa yang kira-kira kita bisa repackaging. Karena banyak banget yang bisa kita lakukan dengan contoh seperti ini ya, arti kata ya. Misalnya nggak usah jauh-jauh lah, kayak barang yang ada kita gampang kita temuin, misalnya buah lah, gitu kan. Buah-buahan di pasar, mungkin kita cari yang bagus, kita potong-potong, kita taruh di tin wall-nya, atau yang biasa orang tin wall itu yang kayak plastik itu ya Pak ya. Yang plastik itu, plastik mika, terus kita kasih kemasan, ditutup sama kita track, ditaruh arti kata seperti kita lihat di beberapa minimarket ya dilakukan kayak gitu. Itu punya harga yang berbeda tentunya Pak, gitu kan? Punya harga yang berbeda. Nah ini potensi pasar yang cukup tinggi juga yang bisa dilakukan, gitu. Jadi sebagai oleh-oleh atau mungkin juga bisa juga udah dikombinasikan misalnya buat bikin jus misalnya gitu kan. Jadi orang-orang yang gym atau apa disiapkan nama kita, taruh di satu kemasan tersendiri, kita potong-potong, kita siapkan, entah itu yang ada bayamnya atau bagaimana, tinggal kita jual istilahnya gitu. Tapi dikemas dengan bentuk yang bagus. Kenapa? Untuk kita mensasar target menengah ke atas itu harus punya packaging yang cukup bagus. Nah ini yang memang menjadi persyaratan buat mereka kebanyakan. Kenapa? Harga kan menentukan soalnya di situ, gitu kan. Ketika harga kita jual lumayan agak tinggi, tau-taunya kemasan yang diterima kurang, misalnya kurang menarik lah, istilahnya gitu. Jadinya mereka juga rasa trust mereka turun, karena penting banget trust ini, gitu kan. Jadi dari packaging bisa menimbulkan trust dari orang. Jadi barang tersebut bisa jadi punya nilai yang cukup tinggi. Ini potensi sekali buat kawan-kawan pelaku UKM yang mungkin mau produksi gini, aduh saya nggak bisa masak, aduh saya nggak bisa ini. Udah nggak usah pusing zaman sekarang. Bisa cari barang yang ada di pasar. Mungkin itu ada di pasar dekat rumah kita, istilahnya gitu kan. Tinggal dikemas ulang, selesai Mas, istilahnya gitu kan. Tinggal labelin apapun jenisnya, mau itu sayuran, misalnya cabai di vakum, kasih label, cari yang bagus. Yang penting kita memberikan mutu yang bagus, punya kualitas yang bagus. Jadi kita kita tuh jadi bertugas sebagai quality control lah, berikan yang terbaik buat pelanggan kita kemas ulang, tentu itu punya menjadi peluang buat kawan-kawan pelaku UKM semua. Oke. Iya, terima kasih Kang Wawan sudah memberikan pencerahan hari ini. Nampaknya mulai tergugah juga Mitra JC saat ini sedang mendengarkan dan menyaksikan kita melalui layar kaca Mitra JC. Nah, kalau kita bicara tentang packaging tadi kan, jadi packaging itu bukan semacam level-levelan, tapi semuanya memiliki keuntungan, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Dari target pasar gitu ya, untuk middle up gitu ya, yang middle low ataupun yang tengah-tengah sendiri. Boleh disampaikan kembali nih Mas Wawan, sesuai dengan tema kita hari ini adalah pradesain kemasan. Berarti 3 hal yang perlu diketahui pelaku UMKM sebelum mendesain kemasan itu tadi yang disampaikan oleh Pak Wawan ya. Yang pertama, pertama itu targetnya dulu. Terus yang kedua itu cara mau jualnya di mana, mau jualnya bagaimana, nah, cara jualnya, arti kata. Yang ketiga tentu budgetnya, itu perlu dipertimbangkan 3 hal itu. Sebelum mau ngedesain, sebelum mau merancang, mau datang ke desainer atau mau bikin sendiri, tolong diperhatikan hal ini. Sebenarnya
banyak hal ya kalau kita ngomong di dalam packaging ini banyak sekali ada yang perlu diperhatikan. Cuman untuk awal ini sangat krusial banget menentukan langkah selanjutnya daripada desain. Karena ada juga Mas kayak misalnya packagingnya warnanya harus kontras, kan ada konsep-konsep desain ya, yang ada CREPS namanya kalau saya singkat, ada singkatan namanya, ada kontras, repetition, ada alignment, dan itu ada beberapa konsep dari desain lah yang harus dipegang. Kenapa harus dipegang seperti itu? Walaupun orang bilang namanya ATM ya, mungkin sering dengar sih Mas, namanya ATM ya, amati tiru modifikasi lah istilahnya gitu kan. Ada nih saya bikin desain kayak gini, oh ya udah bikin gitu kan. Dia mau ATM-nya amati tiru modifikasi, nggak masalah kayak gitu. Cuman yang perlu kita ketahuin, yang kita tiru seperti kita mungkin ya zaman dulu beberapa dari teman-teman atau kawan-kawan mungkin ada juga atau kita juga gitu kan. Istilahnya gini, kalau bahasa kasar, kalau nyonteknya salah, salah itu semua jawaban kita kan gitu kan. Jadi kalau misalnya kita tiru, jangan tiru yang salah, istilahnya gitu. Nah, masalahnya kita nggak tahu itu jawaban salah atau benar kalau kita nggak mengetahui, istilahnya gitu. Makanya perlu dari teman-teman UKM juga pemirsa JSC mengetahui komponen-komponen yang kira-kira jadi yang harus diperhatikan dalam mendesain. Nah, itu topik yang berbeda lagi. Nah, topik yang sekarang yang perlu dipegang ini yang pasti sering dilakukan oleh pelaku UKM. Mereka pasti sebelum merancang, kemungkinan kan mereka nggak ngedesain sendiri. Mereka desain bawa ke desainer. Makanya saya bilang ini 3 hal yang perlu wajib diketahui oleh pelaku UKM sebelum mereka datang ke desainer, misalnya gitu. Atau mereka mau bikin sendiri. Nah, ini 3 hal ini penting sekali. Karena menentukan dari budget, istilah gitu kan, menentukan dari bentuk desainnya gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya mau lihat inspirasi desain, banyak banget tadi. Kalau saya sih saranin kayak mungkin aplikasi kayak Pinterest ya. Pinterest itu kan katalog buat desainer juga lah. Nah, itu silakan teman-teman mungkin bisa ngelihat di pinterest.com. Itu banyak inspirasi desain yang bisa diambil. Bahkan sederhana-sederhana zaman sekarang ini desain-desain sederhana, Mas. Nggak kayak jadi tampilannya sederhana, tulisannya yang penting jelas. Karena inti dari desain itu kan namanya desain komunikasi visual. Jadi kita mengkomunikasikan informasi yang ada di kemasan kita sebenarnya. Mulai dari namanya, bentuknya, gitu kan. Nah, jadi kita membuat desain atau merancang informasi tersebut seefektif mungkin, mudah dibaca, dan bagus tentunya dibikin. Nah, ini yang membedakan buat kawan-kawan semua ketika mereka membuat packaging. Oke. Menarik. Jadi ada tiga hal yang tentunya harus diingat ya sebelum si klien itu ataupun si entrepreneur UMKM itu datang ke desain. Yang pertama adalah menentukan target pasar, kemudian budget, yang ketiga tadi berkaitan dengan kemasan ya. Kemasan, betul. Oke. Iya. Jadi gini Mas, pernah juga ada orang bikin desain kan? Saya ngelihat desain mereka itu bagus desainnya gitu kan. Cuman memang target pasar mereka menengah ke bawah istilahnya gitu. Ketika mereka bikin kayak gitu, orang pun kurang. Kenapa? Dari packaging mereka biayanya cukup tinggi. Biaya packagingnya cukup tinggi. Jadinya saya pribadi ya melihat kayak gitu, aduh, mau beli juga rasanya nih gak cocok sama harganya. Gitu. Jadi ini betul-betul banyak hal yang harus dilihat lah, misalnya gitu. Kalau salah kita menentukan posisi, menentukan posisi juga nanti dalam desain, nanti bisa salah. Arti kata customer kita pun harusnya kita punya peluang untuk mengambil customer atau punya peluang untuk dapetin target pasar, malah kita nggak bisa dapetin target. Gitu. Artinya desain itu bisa mempengaruhi harga ya, Pak Wan ya? Betul. Desain dalam sebuah
produk begitu ya? Bisa. Ya, tadi kan yang saya kasih contoh ya Mas ya. Iya. Kan kalau keripik pisang sama-sama keripik pisang tapi bisa punya harga yang berbeda gitu kan. Ketika dikemas nggak usah pakai tulisan lah ya. Nggak usah pakai tulisan lah. Kita bentuk plastiknya aja. Satu plastiknya kusut yang tadi kita lihat sama plastiknya yang bagus lah. Itu nggak usah kasih label aja. Kita baru kemasan sebagaimana yang kita ngomong kemasan pada awalnya ya, untuk melindungi lah gitu. Untuk melindungi. Itu udah punya perbedaan harga sendiri gitu. Ketika orang melihat kemasan yang kaku, bagus gitu kan, harga pun akan berbeda dengan plastiknya udah kusut. Orang udah bisa nih dari kemasannya segini, harganya jadi turun harga barang tersebut istilahnya gitu. Jadi barang sederhana pun bisa jadi mempunyai nilai yang bisa bagus lah ketika kita jual dengan kemasan yang lebih baik. Gitu. Mungkin terakhir nih Pak Son, karena memang waktu kita juga sangat singkat sekali, hampir jam 11 siang waktu Indonesia Barat. Nah, berkaitan dengan desain, selain tadi sudah disampaikan mengenai 3 hal yang memang perlu diketahui para UMKM sebelum mendesain kemasan. Nah, kira-kira ada nggak package informasi yang memang tidak seharusnya ditampilkan dalam packaging itu sendiri? Kayak misalnya harga atau moto atau sebaik-baiknya kita mendesain atau packaging itu seperti apa sih sebenarnya? Ada tips dan triknya nggak? Oh iya, kalau sebenarnya inti dalam mendesain itu kalau kemasan tentu kontras. Oke. Jadi pertama kontras arti kata desain kita itu gampang terlihat gitu kan. Dari mulai tulisannya gitu kan. Tetapi ketika semuanya dibikin kontras, tentu saling tabrakan. Kontras yang dimaksud ini warna atau apa? Ya, dari mulai warna itu satu kesatuan Mas. Misalnya gini, kita apa yang mau kita tonjolkan? Kalau kira-kira kita taruh barang kita kayak tadi ya, before sales lah anggapnya gitu kan. Before sales kita taruh barang kita di satu rak. Ada berapa barang di rak tersebut. Yang satu punya warna misalnya kuning, satu lagi warna merah. Kalau kita taruh warna kita yang sama warna mereka, tentu punya kita tidak akan menonjol, istilahnya gitu. Oke. Nah, itu kita perlu mengetahui juga kompetitor kita, kira-kira kompetitor kita pakai warna apa ya. Itu tuh untuk yang before sales ya. Kalau yang after sales itu nggak terlalu dibutuhkan. Kenapa? Orang membeli barang tersebut memang sudah datang ke counternya. Jadi dia memikirkan macam-macam, tinggal dia mikirin konsep daripada produk dia, istilahnya gitu. Nah, itu penting nama, terus juga informasi, karena pada dasarnya kan orang ketika beli kemasan, beli produk kita itu butuh namanya informasi, istilahnya gitu kan. Di dalamnya baik itu informasi informasi dari produknya, komposisinya. Nah, itu kan tentu harus jelas ya Mas ya. Nah, tapi itu nggak harus ditunjukkan di depan. Yang di depan itu tentu nama sebagai identitas barang tersebut. Makanya ketika kita mendesain, jangan pakai huruf-huruf yang terlalu ribet, huruf-huruf yang terlalu kompleks, istilahnya gitu. Nggak masalah huruf itu arti kata mungkin bukan tulisan sederhana, tetapi tetap mudah dibaca. Kalau kita bilang tingkat readability atau kemudahan dibacanya itu tinggi. Oke. Itu penting sekali gitu. Kadang-kadang ada orang jualan barang, kita pun bingung, ini apa dia jualan apa ini tulisannya. Nah, mungkin Mas Dio pernah ngeliat kayak gitu kan gitu. Nah, pas kita bilang bacanya seperti ini, oh salah, bukan ini bacanya kayak gini gitu kan. Nah, itu. Nah, ini perlu diperhatikan kontras dan mudah untuk dibaca karena pada dasarnya desain itu ialah bagaimana kita menghantarkan informasi kepada klien kita, kepada pelanggan kita, kepada customer kita dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Nah, gitu. Bahkan tetap memperhatikan estetika daripada desain tersebut. Nah, ini penting banget. Ya. Itu, Mas. Ya, Mas Wawan, ini kalau misalnya ada orang yang datang gitu ke, perbedaannya apa sih kalau misalnya kita datang nih dengan kayak Pak Mas Wawan gitu, dengan dia jalan sendiri gitu. Kalau biasanya apa Mas Wawan yang memberikan apa gitu kepada klien gitu yang harus diperhatikan gitu?
Kalau saya biasanya ketika ada klien datang ke saya nanya dulu biasanya Mas, ini jualan udah berapa lama? Biasanya saya nanya kayak gitu. Oke. Berapa potensi pasarnya berapa? Karena kalau kita ngelihat orang ya ketika terima order ya mau aja ya udah diambil dah semua nggak masalah istilah gitu kan. Tapi kan kita ingin membantu dengan niat dari awal kita membantu teman-teman UKM. Kita dulu apakah mereka harus punya packaging yang bagus dulu nih istilah gitu atau mungkin karena masih baru pakai yang sederhana dulu dah. Biasa yang biayanya yang mereka keluarkan kalau harus mereka langsung bikin yang bagus istilah gitu. Kecuali memang customer kita atau pelanggan yang datang ini memang sudah punya dana yang cukup mereka untuk berputar, mereka memang punya segmen yang bagus, sudah ditujukan buat oleh-oleh istilah gitu kan. Arti kata budget mereka cukup untuk melakukan ini nggak masalah. Nah itu kan nanti kita ngomong budget, ada juga alat yang mereka punyai, arti kata mereka udah punya tim atau tool sendiri untuk marketingnya. Nah mereka biasanya menyiapkan tuh kayak gitu tuh packaging mereka pasti dahulukan termasuk selain gitu. Tapi kalau UKM yang kita ngomong UKM tentu ini kan kebanyakan mereka startnya dari dana yang nggak terlalu besar biasanya. Makanya saya bicarakan ini untuk pelaku UKM. Mereka untuk pertama-tama bikin lebih baik dari biaya yang nggak usah terlalu tinggi, mereka ambil pasar dulu, ketika pasar sudah mulai terbentuk baru merancang packaging atau desain yang lebih baik. Gitu Mas. Mantap. Bang Dipo nampaknya udah mulai tercerahkan mengenai hal ini ya tentang packaging gitu, bagaimana cara ataupun pradesain kemasan, ada hal-hal yang perlu diketahui pelaku UMKM sebelum mendesain kemasan ya. Jadi yang pertama adalah harus kita mengetahui juga mengenai target pasar, kemudian budget, yang ketiga adalah bagaimana kemasan itu sendiri. Mungkin ada beberapa peserta Zoom yang saat ini walaupun memang sangat terbatas karena memang tadi ada kesalahan teknis mengenai Zoom kita, jadi ada beberapa mitra JC yang tidak bisa bergabung. Insya Allah kita akan upload ke YouTube dan Facebook Radio JC biar mitra JC juga bisa melihat semua siaran kita hari ini. Ada pertanyaan kah? Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kita akan tutup siaran kita hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Wawan yang sudah bergabung hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua. Dan nampaknya untuk menjadi seorang pengusaha itu sebenarnya mudah ya, tinggal kita aja mau atau tidak gitu. Karena dengan kita memanfaatkan packaging yang ada, teknologi yang ada, insya Allah kita juga sebenarnya bisa berbisnis. Menarik dari seperti contoh tadi pisang gitu ya, yang dikemas secara lebih premium gitu, yang memang awalnya betul-betul untuk kelas menengah ke bawah tapi bisa menjadi premium dengan packaging yang luar biasa. Terakhir sekali, Pak Wawan, untuk mitra JC, boleh disampaikan? Saya boleh tanya? Oh boleh nih, silakan. Dengan siapa? Dengan Ferdi. Oh iya, silakan, Pak Ferdi. Iya. Kalau kita mau desain itu Pak, ya, apa kita perlu menguasai teknik untuk kita melakukan desain sendiri, atau kita cukup pakai jasa aja yang mungkin Mas Wawan udah expert lah di bidangnya gitu kan? Karena cuman kan memang masalahnya kalau kita tidak melakukan sendiri biasanya nggak sesuai. Apakah bisa memenuhi orang yang jasa, kita menggunakan jasa orang yang mendesain itu memenuhi keinginan kita gitu? Biasanya seperti apa pengalamannya Mas Wawan dalam menghandle orang-orang yang ingin mendesain produk-produknya gitu, Mas? Itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pak Ferdi. Boleh langsung jawab Pak Wawan. Nah ini bagaimana nih untuk bisa menghadapi klien seperti ini? Ya, memang kalau kita lihat masing-masing klien kan ada masing-masing beda ya. Kita ada yang mereka sudah punya konsep, ada yang enggak juga gitu. Ada yang punya materi dan ada juga enggak. Tapi kalau kita ngomong dari awal nih, bukan klien dulu lah, kita ngomong pelaku UKM secara keseluruhan.
apakah mereka bisa ngedesain produk mereka sendiri? Bisa, sebenarnya mereka bisa, secara teknis bisa mereka. Memang, tapi asal tahu bagaimana tekniknya, asal tahu tekniknya seperti apa. Jadi ada beberapa yang tadi saya kasih bocoran sedikit, kayak tadi kan saya bilang harus kontras, harus juga tulisan pun mudah dibaca. Ini sangat penting banget buat customer ya, mencari barang kita atau melihat barang kita. Makanya usahakan cari font-font yang nggak terlalu ribet lah untuk dibaca kalau kita menjual barang. Kalau kita mendesain packaging kita lah, mendesain packaging kita. Nah ini satu. Tapi kalau ada orang-orang yang datang sama saya biasanya sebelum mendesain, ya tentu saya tanya sama mereka. Saya gali dulu informasi sama mereka biasanya. Mau bentuk seperti apa, target pasarnya seperti apa. Nah ini akan mempengaruhi daripada desain itu sendiri nantinya. Itu yang tadi kayak pertanyaan Pak Ferdi tentang teknis ya Pak ya berarti ya, tentang teknis. Nah ini memang susah juga kalau kita ngomong nggak perlu kemampuan teknis. Ini penting, kemampuan teknis penting karena ketika nanti dia salah dalam desain, informasi yang ditujukan itu bisa nggak diterima, nggak bisa didapatkan sama customer kita. Nah ini banyak kayak misalnya salah baca ketika customer nyari barang kita nggak ketemu barang kita karena tulisannya berbeda, misalnya gitu kan, namanya nggak jelas, misalnya gitu. Nah ini penting banget untuk diketahui. Makanya kemampuan teknis ini bisa bisa dipelajari sebenarnya. Tetapi kalau misalnya mau praktis dari pelaku UKM ya juga bisa datangin para desainer lah, mereka datang ke desainer, mereka bikin. Tapi untuk yang memang sudah mempunyai budget atau mempunyai pasarnya udah cukup bagus lah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi di budget ya Pak Dipo ya. Ya. Itu kan ketika pasar sudah mulai terbentuk, dia pun jualan dalam per bulan itu sudah direview sama dia, sudah banyak, maka ada baiknya mereka mendatangi customer. Tapi untuk awal mereka startup, mereka bisa cari desainer, bukannya lah, saya katakan mereka bisa desain sendiri atau mereka bisa datangin desainer-desainer mungkin yang masih pemula ya, biasanya mereka maulah untuk di harga yang lebih murah biasanya. Memang cuman karena pengalaman mereka yang kurang, mereka kurang bisa memenuhi apa yang ditujukan ketika mereka step berikutnya, pada tingkatan berikutnya. Nah, makanya saya bilang coba lihat kayak Pinterest.com itu sebagai referensi buat kawan-kawan di UKM dari Radio JSC untuk mau merancang satu desain. Misalnya kita tinggal cari di keywordnya, misalnya kita tulis, kita misalnya jualan apa nih? Jualan lunchbox, misalnya lunchbox, design inspiration, kita cari. Kalau zaman sekarang kan udah mudah nih, kayak di Google bisa, atau di Pinterest bisa. Itu banyak muncul. Itu bisa jadi inspirasi buat kita, kita pengen kayak gini nih. Nah, kita bawa itu ke orang yang setting, misalnya gitu kan. Karena kan ada desainer, ada setter lah sebetulnya. Kita ngomong setter lah ya. Jadi, ilmu mereka nggak seperti orang desainer. Kalau desain itu kan merancang dari nol sampai jadi ya. Kalau setting, itu mereka membuat apa yang sudah ada. Mereka tinggal kasih contoh. Nih, saya pengen bikin kayak gini nih modelnya. Ya sebagaimana kita cari di Google gitu kan. Tolong dong bikinin kayak gini. Udah mereka akan bikinin selain gitu. Karena zaman-zaman sekarang itu desain simple Mas, simple desain itu. Jadi jangan berpikir yang kompleks, jangan. Zaman sekarang cara pikir kita yang simple aja. Informasi ada, nama ada, tulisan yang mudah dibaca, udah titik sampai situ aja dulu kita. Ya pantesan ya kalau kita ngelihat di nama-nama dari produk-produk brand-brand ternama itu ya sebenarnya mudah banget dibaca. Bahkan kita juga bisa melihat ini kayaknya fontnya Tahoma gitu. Wah, betul Mas. Mungkin itu salah satunya supaya mudah diingat gitu dan mudah dibaca. Baik, terima kasih Pak Ferdi sudah bergabung hari ini. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita tutup? Baik, kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, terakhir sekali Pak Wawan, sebagai kesimpulan, apa yang ingin disampaikan untuk mitra JSC dan pendengar setia kita tentunya di Radio JSC 107.7 FM? Ya, yang terakhir yang perlu diketahui, yang tadi sebagaimana disebutkan di awal,
Jadi para pelaku UKM atau kawan-kawan di Radio JSC, istilahnya sebelum datang atau kita mendesain kemasan, maka tolong perhatikan 3 hal yang tadi saya sebutkan. Ya. Terutama juga di masalah budgeting. Karena ini seringkali yang datang bertanya, rupanya mereka baru mulai usaha. Ketika baru mulai usaha, sekali lagi, nggak usah berpikir yang ribet dulu. Nggak usah berpikir yang terlalu besar dulu. Mulai dari sesuatu yang lebih kecil, lebih baik. Karena modal kita lebih baik kita putar untuk produk daripada kita putar untuk packaging, untuk kawan-kawan yang pemula di UKM. Itu aja Pak, mungkin Pak, ya, biar lebih enaknya Pak. Oke, pokoknya langsung praktek lah para pengusaha ya. Baik, terima kasih. Udah Pak. Iya. Pak Wawan, terima kasih banyak. Jadi buat mitra JC yang ingin mengetahui untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi langsung Pak Wawan Hidayat S. Nah, atau bisa dikunjungi IG-nya Pabrik Kemasan 01 ya, Pabrik Kemasan 01. Atau bisa telepon di 0812-8333-76555. Tadi 7655, sekali lagi 0812 8333-7655. Dan Mitra JC tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wawan sebagai narasumber kita hari ini, bahwa desain kemasan produk ini salah satu faktor penting yang dapat menguatkan branding bisnis dalam persaingan yang semakin ketat. Ya, desain kemasan yang menarik dan berkualitas menjadi pembeda antara brand kita dengan brand kompetitor. Jadi diharapkan melalui desain kemasan produk, kita bisa menyampaikan informasi mengenai identitas bisnis kita seperti tadi logo, kualitas produk, dan sebagainya. Hal seperti ini tentu bisa menarik perhatian pelanggan untuk jatuh cinta pada produk kita. Jadi, yuk kita mulai berani berbisnis, jangan takut salah. Insya Allah, kalau misalnya punya ada keinginan yang kuat, silahkan juga bisa konsultasi kepada teman-teman. Makanya, dengan hadirnya TDA ini mudah-mudahan bisa menjalin silaturahim kita dan juga bisa bergabung di komunitas Tangan di Atas. Terima kasih Pak Wawan Hidayat Saputra, sahabat Bang Dipo yang sudah bergabung hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kita hadir 2 pekan sekali bersama komunitas Tangan di Atas Jakarta Utara. Terima kasih Pak Ferdi, terima kasih sudah bergabung juga hari ini. Saatnya Sama Mas Dipo, terima kasih. Iya, Bang Dipo kan pamit undur diri. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.